Aku serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Wo oh oh, 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 Raja semesta. Hai, shalom para penyembah Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Saya percaya hari ini Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama masuk lebih dalam sebuah hubungan intim bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Gembala terkasih, Pastor Philip Mantova. Senang sekali bisa dengan Redo juga ada bersama dengan kita. Saya percaya hari ini akan pembicaraan kita menjadi seru karena mereka adalah orang-orang yang terus berusaha untuk tinggal dalam hadirat Tuhan dan pasti menjadi berkat buat hidup kita. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab dulu ya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Redo bisa baca ya. Siap. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, Alkitab jelas berkata bahwa dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada sebuah panggilan yang sama bagi semua orang. Kedudukan kita bisa berbeda-beda. Ya, ada sebagai pekerja, bahkan pelayan Tuhan, gembala sidang, atau pendeta sekalipun. Ya, kita punya pekerjaan yang bisa berbeda-beda. Tapi satu panggilan yang sama, yaitu mendekat kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu yang akan menggerakkan kehidupan kita semua. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita dikuatkan senantiasa untuk tinggal dalam kekudusan, dalam kekuatan Tuhan. Hadirat Tuhan yang harus kita hidupi. Nah, hari ini memang ada Pastor Philip dan gembala kita yang kita kasih. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana sekarang cara mengatur waktu ya khususnya untuk tetap konsisten di tengah-tengah semua kesibukan, semua situasi yang ada, sehingga kita ini boleh terus mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu harus disengaja, karena kita itu cenderungnya atau condongnya ke arah menjauh. Karena daging manusia, jadi kalau kita melihat seseorang itu dekat sama Tuhan, pasti ada kesengajaan. Nggak mungkin nggak. Dan dipastikan orang itu punya disiplin yang sangat tinggi. Dan yang pasti ya nomor satu cara kita mengatur waktu, harus ada sesuatu yang fix. Fix ya. Waktunya harus tetap, contohnya pagi hari jam berapa, itu jadikan kebiasaan, karena badan kita merekam. Kalau saya sih, sebelum bahkan kaki ini menginjak bumi, ceritanya setiap pagi itu saya berbahasa roh, berbahasa lidah, jadi nyembah dalam roh dulu sebelum otak ini benar-benar bangun betul. Dan saya bersyukur, menyembah 40 menit, begitu aja di atas ranjang saya, kebanyakan bahasa lidah. Lalu setelah itu fix, saya langsung ke Alkitab saya baca Alkitabnya. Jadi harus ada sesuatu yang sudah selalu di waktu itu, kayak Cinderella. Lalu juga harus belajar fleksibel. Kalau kita ada gerakan-gerakan tertentu, tiba-tiba digerakkan, didorong, namanya kalau mendekat sama Tuhan itu juga sewaktu-waktu. Tuhan nggak bisa dikotakkan di waktu tertentu. Waktu tertentu itu disiplin kita. Tetapi Tuhan harus punya kedaulatan atas hidup kita. Jadi contohnya, kalau kita punya orang tua punya anak kecil bayi gitu ya, lalu bayinya nangis, masa dia nangis jam berapa kita keberatan? Sebelum waktunya. Di jamnya dong. Nggak cocok. Nggak cocok, nggak bisa kan? Kalau dia nangis, kita prioritaskan. Kalau Tuhan gerakkan, kita harus prioritaskan. Hari ini saya dan istri saya juga, kami punya anak, nggak peduli saya dalam rapat atau apa, kalau sampai dia telepon, saya pasti akan angkat. Penting nggak penting, tinggal kita ajarkan. Sebelum di sehari-hari kita ajari, kamu kalau telepon papa mama pastikan penting. Kalau di jam kerja itu papa mama lagi sibuk contohnya. Kecuali kalau khotbah ya, kalau enggak saya pasti akan angkat teleponnya. Maminya juga, anak-anak prioritas kita, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan kalau gerakan kita jam 3 pagi, sini-sini mendekat, ya mendekatlah, berarti Tuhan mau mendekat sama kita. Tapi kalau enggak gerakan gitu, enggak ada yang seperti itu, ya udah yang fix saja waktu. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita salah juga loh, kita merasa oh kayaknya ini Tuhan, ternyata bukan, ya nggak apa-apa lah. Salah gitu nggak pernah fatal kok, nggak pernah salah untuk mendekat pada Allah. Betul. Nggak pernah salah untuk mendekat pada Allah.
Itu statement yang luar biasa sih kok. Gak pernah salah, yes. Nah ini kok, ada satu pertanyaan buat yang bisa mewakili para penyembah. Tadi kan Koko bilang yang fix sama yang kadang-kadang tadi di calling sama Tuhan itu mendekatlah. Koko bisa share gak yang fix itu apa? Apalagi kan Rido tahu sendiri kok, Philip jadwalnya itu padat, pelayanannya juga padat. Nah, sepadat-padatnya jadwal Ko Philip, Rido tuh masih ingat Ko Philip bilang ini, saya ini bangun tidur, ku terus khotbah itu langsung bisa. Ya bisa. Tapi pas Ko Philip gak pernah seperti itu. Ko Philip selalu ada persiapan khusus untuk mendekat kepada Tuhan. Yes. Kan? Bisa sharing sama teman-teman hari ke hari atau fix yang Ko Philip lakukan itu apa sih setiap hari? Yang fixnya begini. Ya. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Allah dan merenungkannya siang dan malam. Jadi fixnya bagi saya itu AM dan PM. Pagi hari seperti yang tadi. Ya. Sebelum kaki menginjak bumi, berbahasa roh, berbahasa lidah dulu. Karena itu karunia Roh Kudus adalah karunia doa. Saya pakai untuk berbahasa, saya pakai waktu 40 menit untuk berbahasa lidah. Karena kan nggak tahu nih, nanti ke depan itu ngalami apa. Makanya puji Tuhan untuk bahasa roh, saya bisa mendoakan yang saya tidak tahu, hal-hal yang tidak terduga, apalagi masa depan kita. Lalu setelah itu langsung saya pergi ke ruang study saya, langsung ambil Alkitab, baca berfasal-fasalan, merenungkannya. Lalu ambil gitar, menyembah, udah itu menjadi endingnya. Langsung mandi, makan pagi, pergi kerja. Tapi gak lupa setelah Tuhan Yesus, selalu kucium istri dan anak-anakku. Selalu begitu. Nah itu penting dong. Penyembah itu gak hanya vertikal, dia harus horizontal. Kalau kita menyembah Tuhan, pasti berujung kebenaran. Ya kan? Dan kebenaran itu dimulai di rumah. Nah setelah itu, kerja kan, urusan-urusan kerja. Kalau di tengah-tengah pekerjaan gitu, di kantor lalu Tuhan gerakkan, ya saya pasti akan taati. Kadang-kadang sih I miss the signals. Tapi kalau semakin dekat sama Tuhan, semakin tidak mungkin kita akan kelewatan. Kita pasti tahu lah, kalau dekat itu pasti peka. Gak ngaku-ngaku nih bahwa saya peka. Tapi dari banding tahun lalu saya lebih peka. Kalau kita dekat sama Tuhan. Kalau kita terus mendekat maksudnya. Nah malam harinya juga sama, sebelum tidur, saya selalu akan ada waktu, tidak selama pagi, saya akan berbicara dengan Tuhan Yesus dan berkata terima kasih, nyanyi satu lagu atau merenungkan firman. Pokoknya nggak mungkin saya langsung pejamkan mata. Sebelum pejam mata itu selalu melihat Tuhan dulu dalam iman. Lalu saya tertidur. Saya selalu punya satu keyakinan simpel saja. What if, bagaimana jika saya nggak bangun setelah saya tidur malam hari itu. Saya mau memori terakhir saya adalah Tuhan dan keluarga saya. Kalau saya bangun juga, memori pertama yang jadi memori saya adalah Tuhan Yesus yang saya ajak berbincang-bincang. Jadi itu sesuatu yang fix. Ya. Jadi mau mulai hari, ketemu Tuhan, menutup hari, ketemu Tuhan. Ya, namanya itu selangkah, dua langkah untuk menuju keintiman itu gitu tiap hari. Harus disengaja. Nggak mungkin lah kalau kita kelihatan orang yang dekat sama Tuhan ya, ini pasti kebetulan. Ini karena Tuhan tuh sangat cinta sama dia. Wah ini anak kesayangan, ini anak emas. Nggak mungkin. Pasti ada semacam disiplin rohani dalam diri orang itu untuk melangkah maju, untuk mendekat pada Allah. Selangkah dua langkahnya itu pasti kelihatan sesuatu yang tetap. Di samping itu pasti ada gerakan-gerakan atau ada dorongan-dorongan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi orang seperti itu tidak akan bergantung dengan dorongan. Dia pasti punya disiplin yang tinggi. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba dekat. Ups, kebetulan, nggak sengaja, nggak ada. Karena di dunia ini kita harus lawan arus. Karena di hidup ini selalu menarik kita jauh dari Tuhan. Itulah tugasnya dunia. Yang mereka emban dari setan adalah untuk menjauhkan kita. Tapi kalau kita, anak-anak Tuhan, di dunia ini jadilah terang garam. Dengan mulainya dengan ini. Mendekat dulu kepada Allah. Saya waktu naksir istri kan juga mendekat sengaja. Waktu apa? Naksir istri? Waktu mau nembak. Sengaja mendekat, cari kontaknya. Iya. Rumahnya di mana. Kalau gitu kan dapet dong saya. Sama Tuhan ya kok ya. Iya. Nah ini saya ada pertanyaan lagi. Yang mewakili pelayan Tuhan. Mewakili pelayan Tuhan. Saya kan juga pelayan Tuhan. Ini juga penting buat saya. Apa yang terjadi kok jika seorang pelayan Tuhan itu tidak bergantung lagi dengan hubungan intim dengan Tuhan. Terus abis itu dia tidak punya disiplin, tapi dia tetap melayani. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin masih ada urapan untuk sekian lama ya. Seperti tadi yang Rido katakan, saya bisa saja bangun tidurku terus khotbah. Karena jam terbang kan. Iya. Tapi pasti nggak mungkin bisa lewat setahun, orang akan mengenali dan orang akan mencermati. Dan mereka akan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang missing dalam hidup saya.
Pasti, entah tiba-tiba saya mulai kasar. Beberapa area-area yang dahulunya sungguh-sungguh disalibkan sekarang mulai bangkit kembali. Pasti mulai ada. Mungkin gak langsung di atas mimbar atau panggung kalau kita itu pelayanannya pelayanan platform ministry. Tapi orang lain pasti akan merasa gesekan dengan kita setelah kita turun atau sebelumnya. Pasti ada sesuatu terjadi, gak bisa lama-lama. Urapannya masih ada, tapi cepat lambat akan ketahuan bahwa orang itu sudah jauh dari Tuhan. Lalu lama-lama juga akan naik ke meja makan. Apa yang kurang dalam jiwa seseorang, ujungnya orang lain akan merasakan pewahyuannya dangkal, puji-pujiannya, penyembahannya, seorang pemimpin pujian kalau semuanya itu pelayanannya PAW, praise and worship di atas mimbar, mulai kelihatan kedagingan-kedagingannya. Artinya apa? Mulai kelihatan lebih banyak apa ya? Lebih banyak ulahnya. Tapi lebih sedikit hadiratnya. Mulai kelihatan. Bukan hanya berulah di bawah panggung dalam kehidupan sehari-hari dengan rekan pelayanan, tapi mulai akan ada di atas sana. Ntar mungkin kalau ada yang gak tepuk tangan, kenapa sih semuanya kalian semua mati? Itu dan sebagainya. Mulai kelihatan judgmentalnya. Menarik ke orang ke dirinya. Cepat lambat orang akan bisa mengenali seseorang jauh dari Kristus. Tapi mungkin gak langsung minggu depan. Jangan tunggu sampai minyaknya itu habis baru isi bensin. Rusak tuh mobil nantinya. Masuk angin. Saya sih nggak mau. Saya mau melayani in abundance. Saya mau melayani dalam kelimpahan. Jadi hari ini saya nggak nunggu kosong atau setengah hampa. Saya nggak nunggu sampai gelas saya itu setengah tak terisi. Saya akan isi penuh karena firman Tuhan bagi kita yang mengenal Tuhannya adalah urapan kita, Mazmur 23, biarlah kita akan melimpah ruah. Jangan tunggu sampai kosong, setengah hampa. Bahkan jangan tunggu sampai berkurang. Isi terus. Bukan karena kebutuhan pelayanan, tapi karena haus dan lapar. Karena Allah yang kita sembah, itu sangat-sangat indah. Allah yang kita sembah itu sangat-sangat very beautiful. Kenapa harus menjauh? Melangkahlah mendekat. Mungkin Pastor Billy bisa menjelaskan atau memberikan dorongan ya. Karena mungkin sering ada beberapa orang yang hari-hari ini lagi menanti jawaban doa yang tidak kunjung datang gitu. Ya saya ini sudah di hadirat Tuhan, Pak Yudi atau Pak Philip, tapi kok kayak mendekati kayak mau capek begitu loh. Nah ini banyak kali apalagi situasi seperti ini ya. Mungkin Pastor bisa beritahukan bagaimana caranya. Mendekati Tuhan itu bisa kecewa nggak? Bisa kalau ekspektasi kita salah. Gini loh, aku akan mendekat kepadamu jika, nah itu salah. Itu sudah salah motivasi. Tapi lebih tepatnya seperti Petrus, kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kau yang pegang firman kehidupan, atau pemazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Tuhan jawab gak jawab doaku, ekspektasiku terpenuhi atau tidak, emangnya gua bisa kemana? Saya sudah tahu bahwa Tuhanlah yang pegang kunci hidup dan mati, Tuhanlah juru selamat, tidak ada jalan lain kepada Bapa kecuali melalui Engkau. Saya tahu bahwa hidupku ini loh tidak bisa berbuat apa-apa di luar dirimu, yaitu di Yohanes 15 itu. Akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kalau nggak mendekat, emangnya ada jalan lain alternatif menjauh gitu? Menjauh kan berabe malah celaka. Udahlah, kalau sama Tuhan itu skakmat, skak mati. Kalau sama Tuhan itu hidup setia sampai akhirnya. Biarpun pohon ara tidak ada buahnya, pohon anggur juga tidak ada sapi lembu dalam kandang, tetaplah bagianku adalah Tuhan. Kalau enggak, siapa lagi? Sama Tuhan itu harus komit mati. Bukan berarti terpaksa loh ya, enggak. Tapi sama Tuhan itu keluarga. Keluarga mau gimana ya keluarga. Tuhan mau jawab sekarang atau enggak, tetaplah bapak, tetaplah ayah. Aku anakmu loh. Kalau guru bisa kita pecat, kita bisa kadaluarsa. Artinya bukan kita pecat, kita bisa wisuda lalu bye-bye sudah. Kalau papa, bisakah kita wisuda? Pak, sudah gak perlu. Kamu udah bukan ayahku. Dia yang melahirkan. Mama apalagi kan. Tuhan Yesus itu lebih dari papa mama kita. Allah Bapa itu yang memberi kita nyawa. Mengembusi kita dengan Roh Kudus. Dia yang menebus. Mau kemana lagi? Dijawab enggak, engkaulah tetap Bapak Sorgawi, engkaulah tetap Juru Selamatku. Kalau kita bisa kayak begitu, gampang bangun pengharapan. Nggak mudah kecewa jadi orang. Awal mula mungkin kita berkata, mau kemana lagi kalau nggak mendekat. Tapi lama-lama setelah kita dekat Tuhan, Tuhan tuh beautiful ya. Tambah didekati selangkah demi selangkah, keintiman tuh jadi nggak susah. Apa susahnya sih cintai seseorang yang begitu mulia, begitu sempurna? Mengasihi sesama kita aja mungkin gak gampang. Kalian untuk mengasihi saya juga harus menerima kelemahan saya. Kalau Tuhan gak perlu menerima kelemahannya. Dia gak punya kelemahan. Begitu indahnya. Susah banget gitu mau suruh intim sama Tuhan Yesus.
Coba kalau kita dekat sama satu orang yang selalu memberi, masa susah jadi teman orang begitu? Kalau kita dekat sama orang yang selalu bisa mengerti kita, mendengar dan melihat kita dengan senyum dan berkata, I love you. Semua orang mau berkawan dengan orang begitu. Kalau kita dekat sama satu orang yang tidak pernah menjengkelkan, tidak pernah membuat kita marah, tidak pernah cari gara-gara, tapi selalu memberi, selalu bukan hanya memberi nasihat, dan dia maha tahu apalagi. Wah, exciting sekali ngomong sama Tuhan itu ya, dia tahu segalanya. Meskipun dia nggak tentu beritahu segala sesuatu, mungkin kita nggak ready. Tapi kalau kenal sama orang seperti ini, susahnya apa untuk mencintai dia? Baik loh, baik. Sama orang baik gitu tuh, deket dia aja langsung nangis terharu, belum ngomong sesuatu. Makanya orang dalam hadirat Allah belum dengar firman udah nangis dulu. Karena dia baik banget. Susahnya apa sih intim sama orang begini? Awal mula kita memang sekak mati. Tapi lama jalan, semakin merasa, paling gampang itu cinta Tuhan. Susah cinta manusia, mengasihi diri sendiri juga, mencintai diri sendiri juga gak gampang, menerima diri sendiri. Paling gampang ya, saya beritahu, mencintai Tuhan. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Selangkah demi selangkah menuju keintiman itu, no effort, tidak ada usaha sama sekali. It comes naturally atau alami. Haleluya. Rasanya udah kepingin nyanyi nih. Jadi seperti kata Alkitab ini, aku nih seperti hewan yang dungu di dekatmu. Kadang kita gak ngerti, tapi aku pingin terus mendekat kepada Tuhan. Dan disitulah kita dituntun oleh tangan kanan Tuhan sendiri. Karena itu saudara, hari ini mari kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Untuk kita ini boleh belajar terus mendekat kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan mencintai Tuhan itu gak susah. Ya, karena Tuhan itu sangat baik. Ya, sangat mudah bagi kita mencintai. Cuman persoalannya adalah sebuah komitmen dari hidup kita. Apakah kita mau mendekat kepada Tuhan atau tidak. Karena itu biar hari ini ketika kita mendengar seri-seri yang begitu luar biasa hari ini, mari coba kita introspeksi diri kita. Mari kita bersama-sama mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan diri Anda semakin menjauh. Karena semakin menjauh, Anda akan semakin melihat kegelapan dalam hidupmu. Tapi ketika Anda berada di dekat Tuhan, sekalipun mungkin persoalan belum selesai, tapi terang Tuhan menuntun hidup Anda hari ini. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, biar izinkan Tuhan menjamah kita. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya, mari katakan sama-sama. Amin. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Amin. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Biar hari ini ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, tidak ada lagi yang namanya intimidasi dalam hidupmu. Sebab Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Cuma tinggal selangkah Anda mendekat pada sebuah keintiman dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat rindu dengan Anda. Kalau ada orang yang berkata hari ini saya rindu dengan Tuhan, Tuhan tuh jauh lebih rindu kepadamu. Dia ingin mendekatmu. Karena kasih yang besar buat hidup kita. Karena itu tidak boleh seorang pun merasa sendirian hari ini. Izinkan Tuhan menjamahmu hari ini. Kalau Anda adalah orang yang hari ini merasa kekeringan, merasa Anda adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, apalagi Anda merasa terintimidasi dengan dosa lama, dengan satu dosa yang Anda lakukan,
Memang dosa membuat kita merasa bersalah, merasa berdosa. Tetapi jangan izinkan itu terus mendakwa hidupmu. Karena Anda adalah orang yang telah diampuni ketika engkau mau jujur mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Sesimpel itu, karena kasih-Nya besar buat hidup kita. Karena kalau ada orang-orang yang hari-hari ini Anda mengalami sebuah kekeringan dalam hatimu, Anda boleh angkat tanganmu. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan menjamamu. Tuhan ingin memelukmu dan memperbaharui kehidupanmu. Sekarang hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang, jemaat yang hadir, para penyembah yang hadir, yang melihat acara ini, mereka dalam keadaan terintimidasi. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus, aku cabut segala bentuk intimidasi apapun. Sebab kasih Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Kasih Tuhan sanggup menjamah setiap orang. Di dalam nama Yesus, biar kasih daripada Allah sungguh-sungguh bergerak dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang yang dibebaskan. Sehingga kami menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, membangun hidup kami dengan Tuhan. Dan apapun yang kami alami, kami percaya satu ini, bahwa kami tidak pernah sendiri. Yes. Kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus mari kita angkat tangan kita, katakan, ku nikmati, amin, keindahan, haleluya, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Sekali lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatimu. Ada seorang wanita yang hari ini ketika Anda melihat acara ini, kok dalam posisi begini, hatimu ini begitu pahit karena 5 tahun yang lalu Anda pernah mengalami sebuah peristiwa yang traumatis dalam hidupmu. Dan Anda terus bergelut dalam perasaanmu terus sampai Anda mempertanyakan apakah Tuhan mengasihiku. Dengar saya baik-baik hari ini. Tuhan Yesus mengasihi. Dia ingin memulihkan keadaanmu, dia ingin menyembuhkanmu. Engkau tidak pernah sendiri. Karena biar hari ini ketika Anda melihat acara ini bukan kebetulan. Tuhan sedang menuntunmu untuk Anda semakin mendekat. Dan ketika Anda mendekat kepada Tuhan, maka kesembuhan daripada Allah ada pada hatimu. Sekarang terimalah kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk trauma, intimidasi atau apapun telah dicabut dalam hidupmu. Anda adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Anda adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Jangan terus tinggal dalam kelemahanmu. Dan lihatlah Tuhan mengasihimu. Dan sebentar lihat Tuhan akan memakai hidupmu. Ketika kau mengalami sebuah kesembuhan, sebuah pemulihan dalam hatimu, Tuhan akan pakai hidupmu. Sebab Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, Kau Allah yang mengasihi kami. Allah yang ingin mendekat kepada kami. Oh, kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin dipeluk oleh Tuhan. Kami mau bersama dengan Kau. Kami gak mau berpisah lagi dengan Tuhan. Karena biar hati yang lapar dan haus akan Tuhan ini terus ada pada kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Para penyembah Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Hatimu akan dipenuhi oleh kasih-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, senang sekali. Terima kasih Pastor Billy. Ya, Ridho juga. Senang sekali para penyembah Tuhan untuk terus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Karena itu saudara, jangan lewatkan acara
hati penyembah ya tiap hari Senin pukul 6 sore di YouTube GMS Church. Ya, dan jangan lupa saudara, kalau saudara belum subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya agar Anda jangan kelewatan berkat Tuhan melalui acara ini. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Dan juga ada kesempatan buat Anda yang akan merequest lagu dalam kolom komentar, bisa Anda tulis ya lagu yang kita pilih minggu depan kita akan nyanyikan. Nah, nanti setelah ini akan ada satu lagu yang telah direquest oleh Saudari Jessica ya, yang berjudul Dahsyat, yang akan kita nyanyikan. Oke, untuk itu sampai jumpa Senin depan ya, jam 6 sore tiap hari Senin di YouTube GMS Church ya, dalam acara Hati Penyembah, Kerinduan Tuhan, Panggilan Kita. Tuhan berkati. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keadilan.